Kita lanjut. Jadi, dari isu tadi, ya, dari isu yang kita, hasilkan tadi, yang kita identifikasi ternyata ada masalah, ada 3 masalah, ada masyarakat yang tidak terlayani, ketidaknyamanan masyarakat, ada suasana kerja kantor yang terganggu. Maka selanjutnya ini kita analisis isunya, jadi analisis dari masalahnya ini. Yang pertama itu ada masyarakat yang tidak terlayani, ketidaknyamanan masyarakat, suasana kerja kantor yang terganggu. Maka kita lakukan yang namanya proses USG. Yang mana yang akan kita tangani dari 3 masalah ini? Maka kita akan tangani, kita menggunakan dengan pendekatan USG dengan memberikan skor. Yang pertama ada masyarakat yang tidak terganggu, yang tidak terlayani, ini skornya 13 dan ketidaknyamanan 15 dan suasana kantor yang terganggu 10, maka otomatis yang menjadi prioritas utama untuk kita tangani adalah ketidaknyamanan masyarakat. Ya, dengan prioritas dengan poin yang diskor diperoleh 15 sehingga mendapatkan prioritas utama. Maka dari prioritas ini kita bawa ke dalam analisis pohon masalah dalam rangka menemukan gagasan kreatif. Yang pertama itu adalah ketidaknyamanan masyarakat. Kira-kira apa dampaknya kalau tidak nyaman? Atau akibatnya? Ya kan? Apa akibat yang ditimbulkan? Maka dari ketidaknyamanan masyarakat ini bisa mengakibatkan ada rasa bosan masyarakat dalam menunggu antrian. Bahkan bisa menimbulkan kemarahan atau ada keinginan untuk mencari jalan pintas, ya, mencari jalan pintas dalam mendapatkan layanan. Ya, kemudian masalahnya apa? Apa penyebabnya sampai masalah ini terjadi? Yang pertama adalah mungkin bisa jadi jumlah loket pelayanan yang kurang, atau bisa jadi penataan ruang tunggu yang tidak baik, atau bisa jadi kapasitas ruang tunggu yang terbatas. Kira-kira dari 3 penyebab ini, kira-kira yang mana yang, yang dominan, menjadi akar dari permasalahan ini, yang kita lihat? Ternyata kita lihat sebetulnya adalah penataan ruang yang tidak baik, ruang tunggu yang tidak baik, ya. Maka apa solusinya? Kita hasilkan dari solusi ini adalah yang pertama adalah kita membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Yang kedua adalah memaksimalkan penempatan ruang kursi di ruang tunggu, dan yang ketiga adalah kita membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu. Jadi inilah gagasan-gagasan dari analisis ini, inilah namanya hasilnya gagasan kreatif. Kita sudah proses menemukan, ya, menemukan gagasan. Maka mari kita kalau kita lihat ini tadi dari konsep tadi ini, maka pertama itu terjadi antrian, menimbulkan terjadi antrian panjang di ruang tunggu serta tidak ada informasi kepastian, akan menimbulkan ketidaknyamanan eh, ketidaknyamanan masyarakat, ya kan? Jadi ada ketidaknyamanan, masalahnya adalah ketidaknyamanan masyarakat. Ini akan kita selesaikan dengan membagi ruang tunggu, memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu. Maka kalau secara kita sudah bisa rumuskan gagasan tadi ini, kita sudah jadikan bagaimana yang namanya katakanlah kita membuat yang namanya gagasan kreatif, kita rumuskan. Jadi kita akan menciptakan, ya ini kita berikan solusi. Jadi gagasannya adalah menciptakan suasana nyaman ruang tunggu pada unit layanan masyarakat. Jadi suasana nyaman. Ini yang disebut dengan judul. Kegiatannya apa? Ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama membagi ruang tunggu, memaksimalkan penempatan kursi, membuat tulisan yang terang, ya, dan seterusnya. Maka kalau kita urai secara satu persatu dari kasus tadi ini, yang pertama membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Ini tahapannya apa? Kita akan berkonsultasi dengan pimpinan, mendesain layout ruang pelayanan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ini yang namanya manajemen ASN. Kemudian dalam kegiatannya ini kita lakukan yang beralak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Cara kita melakukannya, ya, tahapan ini.
Jadi tahapan-tahapan kegiatan yang pertama bagi ruangan, kegiatannya ini. Maka bagaimana kegiatan yang kedua, pemaksimalan penempatan kursi di ruang tunggu. Tahapannya adalah berkonsultasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, bersama-sama dengan pegawai lainnya menata ruangan. Sama, tahapan ini merujukan bagaimana kita memiliki yang namanya manajemen ASN dan SMART, bagaimana kita berkonsultasi, kemudian kita lakukan dengan tetap mempedoman atau memiliki namanya perilaku kerja berakhlak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat yang namanya ketiga adalah membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis ruang tunggu. Tahapannya adalah berkonsultasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, membuat tulisan poster, menempatkan di tempat yang mudah dilihat. Ya, maka mari kita lihat bagaimana ini sama. Berkonsultasi ini adalah merupakan kita menerapkan yang namanya manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku kerja kita adalah tetap berakhlak. Ya. Selanjutnya, mari kita rumuskan atau kita gambarkan secara lengkap. Kita melihat keterkaitannya. Jadi, ya keterkaitan dalam gagasan kreatif tadi ini. Bagaimana kita menciptakan suasana nyaman ruang tunggu pada unit layanan, menciptakan suasana nyaman di ruang tunggu. Ya, sorry ya, ini di ruang tunggu ya. Ya, lokusnya ini di ruang tunggu. Yang kita mau lakukan adalah menciptakan suasana nyaman. Ya. Jadi tahapannya, yang pertama adalah membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Yang pertama, garisnya ini, perhatikan ini, kita berkonsultasi dengan pimpinan. Ya, ini cara membuat ini adalah tergantung dari kreativitas kita dan bagaimana kita mengkaitkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, antara satu tahapan dengan antara tahapan dan antara kegiatan dan tahapan. Ini silakan ini untuk memudahkan bagaimana kita membuat ini. Yang pertama kita menentukan dulu dalam kegiatan ini stakeholder ini siapa yang terlibat. Katakanlah di kolom di bagian yang lurus ini itu adalah kita sendiri. Yang di tengah ini adalah ada pihak-pihak terkait dan yang paling di atas itu, paling ujung itu adalah pimpinan. Ya, pimpinan. Maka kita bisa mulai. Pertama adalah kegiatan itu membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Yang akan kita lakukan itu adalah membuat desain layout ruang pelayanan. Siapa yang kan? Pertama kita akan berkonsultasi, menuju kepada pimpinan dulu di sini pertama, berkonsultasi dengan pimpinan. Setelah disetujui, nah ini akan ada outputnya. Outputnya itu adalah laporan hasil konsultasi. Setelah disetujui, maka kita buat desain layout ruang pelayanan. Nah, kita hasilkan sebuah desain layout ruang pelayanan. Setelah selesai, maka kita lanjutkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena kita sudah persiapan untuk desain ini, kita konsultasikan dulu dengan teman-teman. Ya, kita akan namanya laporan hasil konsultasi. Jadi hanya desain ini apakah disetujui oleh semua teman-teman atau rekan kerja atau seperti apa. Kalau sudah disepakati ataupun dengan pimpinan. Ya, kalau sudah disepakati, maka ini kita lanjutkan dengan kegiatan kedua adalah pemaksimalan penempatan kursi di ruang tunggu. Yang pertama tetap kita berkonsultasi dengan pimpinan. Yang kemudian yang berikutnya yang kedua adalah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait karena ini sangat terkaitan dengan pemaksimalan penempatan kursi. Kita berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga adalah kita bersama-sama dengan pegawai lainnya menata ruangan. Jadi ketika kita berkoordinasi dengan pihak lain sama dengan laporan hasil koordinasinya kita, menata ruangan ini bisa dalam bentuk foto bersama pegawai dalam menata ruangan. Jadi kita sama-sama membuat ada foto. Ya. Kemudian dari setelah ini kegiatan ini kita selesaikan, maka selanjutnya itu kita melakukan yang namanya membuat tulisan yang terang dan sederhana. Jadi ada terlupa di sini karena kita sudah bersama-sama. Ya, ada garis. Sorry, di sini ada lagi satu garis ya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi setelah kita bersama-sama, maka langkah selanjutnya setelah pekerjaan ini kita
selesaikan, maka langkah selanjutnya itu adalah kita akan membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu. Sama, pertama-tama sampaikan kepada pimpinan. Setelah kedua kita buat posternya, outputnya itu poster. Kita buat poster, outputnya itu adalah poster. Selanjutnya kita menempatkan di tempat yang mudah dilihat, hasilnya poster yang sudah terpasang atau outputnya. Jadi kira-kira ini keterkaitan antara satu kegiatan dengan tahapan dan secara utuh inilah gagasan kreatif yang kita hasilkan. Jadi kira-kira seperti itu, rekan-rekan baik yang ASN yang sementara aktif maupun rekan-rekan yang masih dalam berlatih di dalam pelatihan dasar. Hakikatnya kita di dalam bagaimana melakukan analisis terhadap pekerjaan kantor kita atau bagaimana menghasilkan suatu gagasan, pada dasarnya kira-kira seperti ini tahapan-tahapan. Kurang lebih seperti ini. Tinggal bagaimana kita membuat desain ini atau namanya konsep kita, itu sangat tergantung dengan kreativitas kita masing-masing dalam menemukan gagasan. Ya. Baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan di dalam bagaimana kita menemukan gagasan isu. Nanti di tahap selanjutnya kita akan berbicara bagaimana melakukan atau melaksanakan dari gagasan-gagasan kita yang sudah atau konsep-konsep kita ini yang kita sudah hasilkan. Ya, demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik walde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.